Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Askazen. Untuk hari ini sebenarnya kita tidak lagi mau membicarakan tentang materi kuliah karena masih baru. Nah, akan tetapi ada beberapa pertanyaan yang kemarin nge-DM ke kita di Instagram. Salah satunya bagi kita ini penting untuk kita jawab dan kita buatkan video untuk menjawab hal itu. Karena memang ada banyak persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan bersama, baik oleh pihak akademisi maupun oleh pemerintah. Nah, maka dari itu nantinya teman-teman bisa kemudian dari video ini semoga menjadi referensi agar ada penelitian yang lebih lanjut lagi tentang salah satu persoalan hukum pada saat ini. Nah, pertanyaannya gini, Assalamualaikum Pak, nama saya Fauzan. Nah, saya bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya menang sampai tingkat Mahkamah Agung, alias putusan telah berkekuatan hukum tetap. Namun hingga saat ini tergugat belum juga mengeksekusi perintah pengadilan. Pertanyaannya, badan atau pejabat mana yang dapat melakukan upaya paksa terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap? Jadi kan mekanismenya seperti apa? Mungkin kan ke sana dulu nanti pembahasannya. Kemudian badan atau pejabat mana yang bisa memiliki hak untuk mengeksekusi secara paksa terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu. Baik, terima kasih. Jadi kita pada hari ini seperti yang disampaikan oleh Mas Fikri tadi ya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan penting yang masuk di di media sosial kita ya. Nah, salah satunya tentang eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ini ramai diperbincangkan di mana-mana, Mas Fikri ya. Termasuk mungkin di Sumeneb ini ada juga putusan PT UN yang sulit dieksekusi begitu ya. Nah, ya ini relevan saja ya. Artinya mungkin kalau dibilang kebetulan ya kebetulan begitu ya. Kebetulan. Tapi sekali lagi ini fenomena yang terjadi di berbagai tempat, Mas Fikri ya. Jadi kalau misalnya ini juga terjadi di Sumeneb, ini mungkin hanya sebuah kebetulan atau memang mungkin pas relevan saja ya dengan apa yang terjadi di Sumeneb juga ya. Dan tidak bermaksud untuk ya itulah disclaimer gitu ya. Tidak bermaksud untuk kreditkan salah satu pihak gitu kan. Udah, kita ini konteksnya akademik ya. Jadi kita tidak dalam rangka untuk mendukung si A atau si B ya. Jadi ini murni kajian akademik. Jadi saya menjawab pun dalam konteks akademik ya. Saya tidak tahu pihak-pihak mana yang bersengketa, tapi yang jelas kewajiban kita sebagai akademisi adalah menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dan masyarakat membutuhkan jawabannya, begitu saja gitu ya. Tugas kita hanya di situ saja, Mas Fikri ya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, memang ada ya, pertanyaan besar ya, dan itu terjadi di mana-mana ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ada putusan ya, sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi sulit dilakukan eksekusi ya. Nah ini, tapi sebelum masuk ke situ, Mas Fikri, perlu Anda pahami bahwa putusan dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum tetap itu kalau sudah tidak ada upaya hukum lagi ya. Jadi kalau sudah diputuskan kemudian tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan, maka dia bisa inkrah ya, atau memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga harus dilaksanakan. Nah, berbeda Mas Fikri dengan eksekusi dalam hukum acara perdata ya. Dalam hukum acara perdata itu eksekusinya seperti yang kita saksikan, orang menganggapnya lebih mudah ya.
dalam kalau dibanding dengan eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara atau putusan PT UN ya. Kalau mekanisme eksekusi dalam perkara perdata ya, itu penggugat tinggal mengajukan ke pengadilan ya. Nanti pengadilan negeri yang akan melaksanakan eksekusi itu ya. Pengadilan negeri punya instrumen ya, jadi punya instrumen bahkan bisa mengerahkan keamanan ya, untuk melakukan eksekusi ya, secara paksa ya, terhadap benda yang masih dikuasai oleh pihak yang terduga. Ya, pihak tergugat atau pihak yang dikalahkan. Ya. Ya. Nah, jadi sangat mungkin walaupun Anda menang misalnya dalam sebuah perkara perdata, ya, belum tentu pada saat itulah kemudian pihak yang dikalahkan secara sukarela menyerahkan haknya. Ya. Ya. Nah, ada juga yang tidak secara sukarela mau menyerahkan haknya. Ya. Kemudian dia tetap menguasai benda itu. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya Anda menang itu ada maknanya, ya kan? Maka kemudian itu diajukan eksekusi ke pengadilan. Nanti atas perintah pengadilan, ya, putusan itu akan dilaksanakan, akan dieksekusi, ya, jika perlu, ya, dan memang tradisinya, ya, itu dengan menggunakan instrumen keamanan. Itu kalau mekanisme eksekusi yang biasanya terjadi dalam perkara perdata. Tapi berbeda kalau dalam perkara tata usaha negara, ya. Karena ini ini objeknya kalau peradilan tata usaha negara ini kan katun ya, katun itu keputusan tata usaha negara. Ya. Ya. Jadi yang dipersengketakan itu atau objek sengketanya itu adalah keputusan tata usaha negara, ya kan? Misalnya ada putusan dari pejabat A. Ya, dia seorang bupati atau seorang wali kota misalnya, dan kemudian itu digugat oleh pihak B misalnya, ya, Pihak yang kalah misalnya dalam pemilihan, misalnya dalam sebuah pemilihan, ya, dalam sebuah pemilihan, apalah pemilihan itu misalnya pilkades misalnya, ya. Kemudian ada pejabat bupati, ya, kemudian melantik pihak yang mengangkat, ya, mengangkat pihak yang menang dalam pilkades itu, ya. Nah, itu kan menggunakan keputusan TUN, keputusan tata usaha negara. Sebagai bupati dia akan mengeluarkan yang namanya keputusan tata usaha negara untuk mengangkat yang bersangkutan pemenang pilkades itu, ya, berdasarkan hasil, ya, hasil pilkades yang sudah ditetapkan oleh panitia pilkades, ya kan. Nah, sangat mungkin keputusan tata usaha negara oleh bupati ini itu merugikan pihak lain, Mas Fikri, ya. Nah, sehingga pihak lain dalam hal ini adalah pihak yang dikalahkan ini bisa mengajukan gugatan, ya. Artinya yang digugat apanya? Yang digugat itu adalah keputusan tata usaha negara yang mengangkat pemenang pilkades tadi, ya. Nah, itu bisa digugat ke PT UN. Ya, bisa digugat ke PT UN. Nah, ketika digugat di PT UN ada dua kemungkinan, Mas Fikri, ya. Kemungkinan pertama bisa penggugatnya ini menang, ya. Menang dalam arti dikabulkan gugatannya, ya. Jadi itu kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama penggugat ini bisa menang, ya, dan dikabulkan gugatannya. Kemungkinan yang kedua, bisa kalah penggugatnya, ya. Kemudian keputusan tata usaha negara oleh bupati ini ditetapkan, ya, atau dikuatkan, gitu ya. Jadi tidak dibatalkan, ya. Tidak dibatalkan. Itu kemungkinan yang kedua. Nah, persoalannya, Mas Fikri, kalau misalnya keputusan dari PT UN, ya, mengabulkan, nah, ini, ya, mengabulkan gugatannya. Kemudian bagaimana caranya melaksanakannya? Mekanisme melaksanakan, mekanisme melaksanakan putusan PT UN itu bagaimana? Iya kan? Apakah sama dengan mekanisme melaksanakan putusan dalam perkara perdata?
ya kan? Seperti yang kita ceritakan di awal tadi. Ternyata itu tidak sama. Ini mungkin kalau misalnya dianggap sebuah kelemahan, ya, silahkan saja kita bisa mendiskusikannya. Ya. Ada yang mengatakan bahwa mekanisme eksekusi terhadap putusan PT UN itu dianggap kurang daya paksanya, ya. Ada yang bilang kurang kuat begitu ya. Ada yang bilang kurang tajam, silakan saja Anda menilainya ya. Tapi sekali lagi undang-undang kita, kalau kita mau baca Mas Fikri, undang-undang tentang peradilan tata usaha negara ya. Mungkin sebelum itu kita perlu buka misalnya undang-undang nomor 5 Mas Fikri ya. Undang-undang nomor 5 tahun 1986 ya. Dan juga itu diubah Mas Fikri ya, diubah ke Undang-Undang nomor 4 tahun 2000 nomor 9. Berapa? Nomor 9 tahun 2004. Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 ya. Kemudian itu diubah lagi kalau nggak salah dalam Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 ya. Nah, itu ada baiknya kita baca dulu normanya yang mengatur tentang mekanisme melaksanakan putusan PT UN. Ya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa mekanisme eksekusinya tidak sama. Ya itu bagaimana? Maksudnya kan karena kan ada apa ya? Ada mekanismenya, dimulai dari apa dulu, baru kemudian kalau tidak dilaksanakan harus seperti apa. Apakah juga merujuk pada pertanyaan yang tadi di awal ini, apakah ada badan atau pejabat yang secara khusus bisa memaksa, ada upaya paksa dalam mengeksekusi putusan itu? Ya. Baik, saya jawab ya. Sekali lagi tidak sama ya, mekanisme eksekusi terhadap putusan PT UN ini dengan mekanisme eksekusi dalam perkara perdata. Kalau menyebut badan atau lembaga mana yang berwenang melaksanakan eksekusi ya, kalau perdata jelas pengadilan negeri itu bisa memerintahkan secara langsung ya, dilakukan eksekusi ya. Tinggal dia membawa instrumen keamanan ya, mengeksekusi benda yang dikuasai oleh yang kalah gitu kan. Itu jelas lembaganya ya, lembaga yang mengeksekusi. Kalau pidana tinggal kejaksaannya, sudah jelas ada kejaksaan sebagai badan yang berwenang mengeksekusi, ya kan. Nah, kalau PT UN gimana ini Pak Zen itu kan? Ini pertanyaan, kalau PT UN bagaimana? Nah, itu bukan tidak bisa dieksekusi sebenarnya, tapi mekanisme eksekusinya itu berbeda, ya. Nah, perlu dipahami bahwa PT UN itu dalam putusannya, ya, dalam putusannya Mas Fikri, itu sebenarnya dapat ya, memerintahkan ya, kepada pejabat ya, dalam hal ini adalah tergugatnya memerintahkan untuk ya, membatalkan putusan tata usaha negara ya, yang mengangkat si A sebagai kades misalnya. Dia bisa memerintahkan itu dalam amar putusannya. Jadi dibatalkanlah itu, bisa melakukan itu. Kemudian yang kedua, PT UN juga bisa memerintahkan untuk mencabut. Jadi kemungkinan kedua juga mencabut. Bisa mencabut. Kemudian yang ketiga, bisa juga memerintahkan untuk ya mengeluarkan keputusan tata usaha yang baru. Ya. Itu kalau nggak salah Mas Fikri diatur di pasal 97 ya. Pasal 97 ayat 8 atau 9. Coba nanti diperiksa Mas Fikri ya. Semoga saya tidak keliru karena kita sudah lama tidak melakukan perkuliahan. Jadi pasal-pasal itu kadang-kadang ada yang lupa karena jarang kita gunakan ya. Tapi seingat saya itu di pasal 97 ayat 8 dan ayat 9 Mas Fikri. Nah, ketika pejabat ya, dalam hal ini bupati misalnya menerima putusan yang amar putusannya dari PT UN adalah mencabut misalnya, membatalkan dan kemudian mencabut ya, maka pada saat itulah sebenarnya terjadi eksekusi. Itu yang disebut dengan eksekusi otomatis namanya ya. Jadi pada saat itu dilaksanakan oleh pejabatnya ya, pejabat tata usaha negaranya, katakanlah bupati misalnya, dilaksanakan itu
itu dibatalkan atau dicabut ya, pada saat dan diterbitkan ya, enggak dicabut dulu ya, ini dicabut dulu ya. Ketika dicabut ya, atau dibatalkan, maka pada saat itulah sebenarnya sudah terjadi yang namanya eksekusi. Itu yang disebut dalam teori itu adalah eksekusi otomatis ya. Artinya secara otomatis sudah terjadi eksekusi itu. Nah, bagaimana kalau pihak atau pejabat TUN itu tidak mau melaksanakan terhadap putusan pengadilan? Nah, ini saya harus berhati-hati untuk menjawab ini ya. Ya betul memang tidak semua secara sukarela pejabat itu mau melaksanakan sepenuhnya amar putusan dari PT UN ya. Ini tidak hanya terjadi di sini tapi terjadi di mana-mana Mas Fikri ya. Dan itu tidak mungkin dilakukan upaya paksa seperti kita melakukan upaya paksa terhadap putusan pengadilan negeri dalam perkara perdata ya. Ya misalnya dipaksa serahkan gitu kan. Atau misalnya PT UN maksa bupatinya ayo cepat buat buat misalnya KTUN yang baru misalnya ya kan, itu tidak seperti itu, mekanismenya tidak seperti itu ya. Nah, mekanismenya seperti apa? Nah ini kita akan masuk ke mekanismenya. Mekanisme pertama kalau itu tidak diindahkan, artinya tidak dilaksanakan sepenuhnya, misalnya yang dilaksanakan cuma sebagian atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali ya. Yang dilaksanakan misalnya kalau sebagian itu misalnya cuma sekedar dibatalkan saja ya kan, atau dicabut saja, tapi dia tidak mau mengeluarkan yang baru, KTUN yang baru, keputusan tata usaha negara yang baru tidak dikeluarkan ya, karena berbagai pertimbangan lah misalnya ya. Nah itu sangat mungkin terjadi. Bagaimana mekanismenya itu kalau nggak salah juga diatur Mas Fikri, kalau kita baca itu nanti dicek ya, saya mohon maaf ya kalau pasal ini harus betul-betul dicek ya, di pasal 116. Di pasal 116 itu terutama di ayat berapa Mas Fikri ya, coba dilihat di ayat 5 ya. Di ayat 5 itu kalau nggak salah ayat 5 itu. Ya, ada mekanisme pengenaan sanksi administrasi ya. Ya. Di pasal 116 ayat 5 itu ada mekanisme pengenaan sanksi yang dapat dilakukan oleh pejabat yang di atasnya ya. Jadi kalau yang tidak patuh itu misalnya bupati ya, maka ada pejabat di atas bupati itu ya, yang bisa melaksanakan sanksi administrasi ya. Atau jangan bupati lah ya, bolehlah gubernur misalnya ya. Silakan saja ya, karena dan sekali lagi kita mengkajinya dalam konteks akademik ya, kita tidak dalam rangka untuk mendukung itu salah satu pihak ya. Nah itu ada mekanisme pengenaan sanksi administrasi. Nah, ini menurut saya Mas Fikri, secara teori ini upaya paksa juga menurut saya. Upaya paksa, mirip upaya paksa yang dilakukan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan negeri dalam perkara perdata. Jadi dengan mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak patuh dengan putusan PT UN, itu sebenarnya upaya paksa juga, upaya paksa untuk eksekusi atau melaksanakan putusan yang sudah inkrah. Nah gini, sebelum masuk ke mekanisme yang selanjutnya, nah sanksi administratif itu bisa berupa apa saja? Apakah contoh misalkan dicabut juga KTUN-nya sebagai pejabat negara misalkan, atau diberhentikan sementara, atau ya langsung dibatalkan, atau seperti apa? Ini sanksi administratifnya salah satu contohnya. Ya memang jujur kita akui, bicara tentang sanksi administrasi ini tidak diatur sedetail-detailnya di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Mas Fikri. Jadi sepenuhnya itu kewenangan pejabat yang ada di atasnya ya, tergantung jenis dan beratnya kesalahannya apa. Kalau misalnya itu dianggap sebagai bentuk kesalahan atau ketidakpatuhan seorang bawahan misalnya ya dalam melaksanakan putusan pengadilan ya. Tapi sekali lagi jujur, kita kalau buka di Peradilan Tata Usaha Negara, di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu memang tidak dijelaskan sedetail-detailnya tentang bentuk sanksi administrasi ya, yang bisa dikenakan kepada pejabat yang tidak patuh terhadap putusan PT UN itu ya.
Nah ini kan yang kemudian menjadi salah satu poin penting yang oleh teman-teman bisa diteliti lebih lanjut. Nah salah satunya ketika ketidakjelasan terkait dengan sanksi administratif kan gitu kan. Ya Masih kurang, Ya. kurang. Kan itu menjadi Ya, ini salah yang satu disebut- poin yang bisa diteliti oleh teman-teman akademisi, mahasiswa. Ini mungkin ada isu hukumnya di sini ya. Iya, Artinya ada isu hukum yang bisa dirumuskan dalam sebuah permasalahan ya, bahwa isu hukumnya ada kesamaran norma ya, atau kekaburan norma hukum ya. Karena di sini memang tidak sedetail-detailnya bentuk sanksi administrasinya seperti apa ya. Nah, memang yang umum itu kan sanksi administrasi sampai pecat memecat itu kan, tapi saya pikir itu interpretable aja ya. Artinya dalam konteks akademik itu bisa ditafsirkan ya. Dan kita juga tidak pernah tahu nanti apa yang akan dilakukan oleh pejabat yang di atasnya itu ya, bentuk sanksi administrasi apa yang akan dijatuhkan kepada pejabat di bawahnya yang tidak patuh itu. Nah, ini yang mekanisme yang pertama. Kemudian mekanisme eksekusi yang kedua ya, itu juga diatur Mas Fikri di pasal yang sama ya, 116 kalau nggak salah di pasal 6-nya ya. Di pasal 6-nya itu berbicara tentang kalau tidak patuh terhadap putusan PT UN itu, maka itu bisa diumumkan di media massa ya. Jika itu tidak dipenuhi selama 90 hari kerja masalah ya. Coba nanti seingat saya begitu ya. Kalau yang diumumkan di media massa itu Di pasal 116 ya. pasal 116 ayat 5-nya. Ayat 5-nya, kalau tadi ayat 6 ya. Yang tadi ayat 6 yang sanksi administrasi itu di ayat 6. Kalau iya kan? Nah, sementara di ayat 5 ini mengatur tentang upaya yang bisa dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pejabat yang tidak patuh dengan putusannya itu dengan cara diumumkan ya di media massa ya. Nah, nanti paniteranya ya, itu bisa melakukan mekanisme itu ya. Jadi diumumkan bahwa ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah diputuskan dan sudah berkekuatan hukum tetap ya, tapi tidak dipatuhi ya, oleh pejabat yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah tergugatnya misalnya ya. Itu bisa diumumkan secara terbuka di depan publik gitu ya. Itu mekanisme yang kedua di pasal 116 ayat berapa sedikit? Saya kalau pasal-pasal takut keliru di ayat 6 ya. Seingat saya ayat 6. Dan nanti misalkan ada kesalahan pasti kita nanti titelnya. Ini tugasnya admin ya. Editor ya nanti ya yang saya minta tolong Mas Fikri ya, karena ini disaksikan banyak mahasiswa ya. Tapi ini murni kepentingan akademik ya. Kemudian yang ketiga, ada mekanisme yang ketiga, kalau nggak salah tetap diatur di pasal yang sama Mas Fikri, di pasal 116 ayat 4. Ya, ayat 4. Ayat 4. Itu kalau nggak salah bicara tentang pengenaan uang paksa, atau yang kita sebut kalau dalam istilah lain itu duangsong ya. Duangsong itu maksudnya ada uang paksa ya. Yang itu semestinya ya, bisa juga diajukan pada saat gugatan itu disampaikan ya. Jadi pihak penggugat itu bisa ya, memasukkan ya, dalam gugatannya itu ya, yang salah satu salah satu petitumnya ya, itu adalah pengenaan uang paksa ya. Tapi memang di sini kita ada penafsiran yang beragam juga Mas Fikri ya. Karena memang jujur ya, ini mungkin ada celah juga untuk diteliti oleh mahasiswa kita ya, bahwa pengenaan uang paksa ya, ini ternyata tidak diatur sedetail-detailnya juga ya. Di situ masih dimungkinkan ada norma yang samar ya, norma yang kabur ya. Misalnya tentang besarannya berapa ya, kemudian dananya itu dari pribadi pejabat yang bersangkutan atau dari badannya, dari institusinya yang berarti itu masuk anggaran ya kan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan besar yang mungkin bisa dijadikan
bahan untuk dilakukan penelitian. Atau salah satu pertanyaan ini, jadi uang paksa kan berbentuk barang yang memiliki nilai gitu kan. Nah itu siapa? Apakah yang tergugat atau pejabat? Pejabat, ya. Kalau menurut saya ini pejabat. Artinya apa? Karena yang tidak patuh, ya. Yang tidak patuh terhadap putusan PT UN itu adalah pejabat yang bersangkutan, ya. Sehingga kalau posisinya dua, ya. ada 3 pihak, penggugat, tergugat, dan pejabatnya itu. Ya, karena yang digugat itu, ya, Mas Fikri, yang digugat itu adalah pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Ya, jadi itu saya kira cukup jelas. Nah, jadi pihak penggugat bisa mengajukan yang namanya uang paksa atau duangsong gitu. Cuman ini memang ada penafsiran-penafsiran yang beragam ya, tentang besarannya, kemudian apakah yang membayar itu adalah pribadi yang bersangkutan atau badan atau institusinya ya. Itu memang atau dari anggaran pemerintah. Atau mungkin juga ini ada celah untuk diteliti oleh teman-teman mahasiswa ya. Ini uang paksa ini jadi satu dalam gugatannya atau terpisah. Ini juga jadi perbincangan. Kalau terpisah berarti harus ada 2 gugatan. Ya, jadi ini bisa apakah itu dimasukkan dalam gugatannya? Dalam satu gugatan. Atau itu dibuat terpisah. Ya. Ini kajian akademik juga Mas Fikri yang mungkin bisa diteliti oleh teman-teman yang mengambil konsentrasi hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Ya. Saya kira ini peluang menurut saya. Nah, mekanisme berikutnya ini mungkin yang ditunggu-tunggu banyak mahasiswa, ramai sekali ini diperbincangkan di berbagai forum kita ya. Terlepas dari konteksnya yang terjadi di Sumeneb atau di mana saja begitu ya. Nah, bagaimana kalau 3 mekanisme ini juga nggak mempan? Artinya nggak mempan. Nah, ya berarti masuk pada pertanyaan yang awal. Iya. Apakah ada badan atau pejabat yang bisa memaksa? Ya, ini uniknya hukum acara peradilan tata usaha negara. Nah, kalau dalam perkara perdata pidana tidak ada satupun badan, termasuk Mahkamah Agung, Mas Diki, tidak bisa intervensi dalam pelaksanaan putusan. Mahkamah Agung saja ya, itu dalam perkara perdata, dalam hukum acara perdata, dalam hukum acara pidana itu tidak bisa intervensi masuk dalam masalah eksekusi putusan, nggak bisa. Nah, di peradilan tata usaha negara ini Mas Bikri ternyata ada badan yang disebutkan Mas Bikri bisa ya intervensi, bisa campur tangan ya masuk dalam pelaksanaan keputusan tata usaha negara. Oh, berarti ada. Ternyata yang disebut ini adalah presiden. Coba, presiden sebagai kepala pemerintahan ya. Ini bisa dibaca loh di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Saya lupa pasalnya, tapi saya ingat. Kenapa saya ingat? Karena ini sesuatu yang unik menurut saya Mas Fikri. Satu-satunya hukum acara presiden. Ya, kenapa harus presiden yang intervensi dalam eksekusi putusan PT UN gitu kan? Ya mungkin ini filosofinya atau apalah alasannya begitu. Karena beliau ini sebagai kepala pemerintahan tertinggi. Dia bisa saja berwenang ya, karena yang tidak patuh ini kan eksekutif. Ya, yang tidak patuh menjalankan putusan tata usaha negara ini kan eksekutif. Dan eksekutif itu semua berada di bawah presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi. Ya. Tapi pertanyaannya, masa sebegitunya? Ya, misalnya ini pejabatnya yang tidak patuh bupati, masa sampai presiden begitu yang intervensi? Tapi itulah faktanya, itu disebutkan Mas Fikri di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Silakan dibaca di Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Coba pasalnya Mas Fikri dibantu saya mencarikan. Saya ingat betul kenapa? Karena ini sesuatu yang unik menurut saya, yang tidak saya temukan dalam hukum acara pidana, dalam hukum acara perdata. Jadi sebegitu pentingnya ya pelaksanaan eksekusi. Oh, pasal 116 ayat 6. Oh, ini kan pasal 116 ayat 6. Kalau tadi 116 ayat 5, ayat 6, ayat 4 ya. Sekarang ayat 6. Ayat 6. Ya. Jadi ini ayat 6. 116 ayat
ayat 6 Mas Fikri ya. Coba nanti dicek. Ini sudah lama Mas Fikri, saya tahu ini ya. Saya ingat karena menurut saya ini sesuatu yang unik. Jadi ada lembaga eksekutif itu bisa masuk dalam hal pelaksanaan putusan. Dalam ini adalah eksekusi PT UN. Itu yang disebutkan secara eksplisit adalah presiden. Menurut saya ini unik. Dan disinilah ada peluang juga bagi teman-teman peneliti dari mahasiswa, apakah iya ya seorang presiden yang ini adalah eksekutif ya oleh undang-undang disebutkan menjadi salah satu badan yang bisa masuk dalam arti bisa campur tangan ya kan dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi. Ini tidak terjadi dalam perkara perdata dan perkara pidana. Bahkan Mahkamah Agung saja Mas Fikri nggak boleh ya. Tidak boleh. Berarti itu adalah upaya hukum yang paling terakhir sudah. Ya, ini untuk melaksanakan putusan PT UN. Ya, ini mekanisme terakhir. Yang terakhir. saya pahami ya dari peradilan tata usaha negara berdasarkan undang-undangnya. Ya, saya kira itu. Jadi sekali lagi ini kita konteksnya akademik loh Mas Fikri ya. Saya berkali-kali bicara seperti ini, takutnya dihubung-hubungkan gitu ya dengan apa yang terjadi di tempat ini atau di Sumeneb atau di mana begitu kan. Tapi sekali lagi ini murni adalah kajian akademik ya. Silahkan saja didiskusikan lebih lanjut ya karena memang tradisi atau culture akademik kita di sini ya, adalah mendiskusikan hal-hal yang mungkin di luar sana dianggap tabu ya. Tapi kalau kami di kampus ini semuanya boleh didiskusikan ya termasuk hal-hal yang misalnya menurut orang banyak di luar itu sangat sensitif, sangat tabu gitu. Tapi dalam konteks akademik semuanya bisa didiskusikan. Saya kira itu Mas Fikri. Segera menjawab pertanyaan saudara siapa tadi? Saudara Fauzan ya. Gitu Mas Fauzan ya. Nanti kita bisa sambung di forum yang lain ya, di forum perkuliahan yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Itu Mas Fikri. Silakan Mas Fikri ditutup. Terima kasih untuk jawabannya terkait badan atau pejabat yang bisa memiliki upaya untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha tersebut. Nah, bagi teman-teman tentunya mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu kan. Karena saya sendiri merasa bahwa ini ada banyak persoalan yang jadi kesimpulannya kayak kita serahkan kepada teman-teman penonton. Ya, ini tidak tuntas. Ini tidak tuntas loh ya. Karena kajian akademik itu memang tidak pernah tuntas loh ya. Jadi silakan didiskusikan lebih lanjut di forum-forum yang lain ya. Gitu. Jadi kesimpulannya kita serahkan kepada teman-teman penonton gitu. Apakah mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang peradilan tata usaha negara itu memiliki daya paksa seperti di pengadilan negeri ataupun yang lainnya, kita tidak mau membicarakan hal itu, atau mungkin itu menjadi salah satu celah untuk dikaji lebih dalam lagi bagi teman-teman. Saya kira itu ya, terima kasih dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.